Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Robi Rizky Putra dari kelas 4A Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Teknologi Informasi. Yang pertama yaitu, apa yang membuat e-commerce dan marketplace menjadi populer di Indonesia? Ada beberapa faktor yang telah membuat e-commerce dan marketplace di Indonesia menjadi populer. Berikut ini ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi popularitas tersebut. Yang pertama, penetrasi internet yang meningkat. Di sini pertumbuhan pengguna internet di Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Semakin banyak orang yang memiliki akses internet, semakin besar pula potensi pelanggan untuk e-commerce dan marketplace. Yang kedua, pertumbuhan pengguna smartphone. Indonesia memiliki tingkat penetrasi smartphone yang tinggi. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses platform e-commerce dan marketplace dengan mudah melalui aplikasi mobile. Kemudahan akses ini membuat transaksi online menjadi lebih praktis dan mudah dilakukan. Faktor yang ketiga yaitu peningkatan kenyamanan berbelanja. E-commerce dan marketplace menyediakan pengalaman berbelanja yang nyaman dan praktis. Pelanggan dapat memilih dan membeli produk dengan mudah tanpa harus keluar rumah atau mengunjungi toko Layanan pengiriman yang semakin baik juga membuat pengiriman produk menjadi lebih cepat dan dapat diandalkan. Yang keempat, yaitu penawaran produk yang beragam. E-commerce dan marketplace menyediakan berbagai macam produk dari berbagai kategori. Pelanggan dapat menemukan berbagai pilihan barang, mulai dari pakaian, elektronik, kosmetik, makanan, dan masih banyak lagi. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada pelanggan untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Yang kelima yaitu harga yang kompetitif. E-commerce dan marketplace seringkali menawarkan harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan toko fisik. Ini karena mereka dapat mengurangi biaya overhead seperti sewa toko dan gaji pegawai. Pelanggan dapat membandingkan harga dari berbagai penjual untuk mendapat penawaran terbaik. Yang keenam yaitu promosi dan diskon. E-commerce dan marketplace seringkali menawarkan promosi, diskon atau voucher yang menarik. Ini termasuk potongan harga, gratis ongkir, atau hadiah tambahan. Promosi semacam ini dapat menarik minat pelanggan untuk berbelanja secara online dan memberikan nilai tambah bagi mereka. Dan yang terakhir yaitu keamanan dalam bertransaksi. Platform e-commerce dan marketplace di Indonesia telah meningkat sistem keamanan mereka, termasuk keamanan pembayaran. Ini membantu mengurangi kekhawatiran pelanggan tentang penipuan dan membangun kepercayaan terhadap transaksi online. Kombinasi dari faktor-faktor ini telah membuat e-commerce dan marketplace semakin populer di Indonesia. Masyarakat Indonesia semakin mengadopsi dan mempercayai platform ini sebagai alternatif yang nyaman dan efisien untuk berbelanja. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Bagaimana pengaruh e-commerce dan marketplace terhadap perkembangan bisnis tradisional di Indonesia? E-commerce dan marketplace memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan bisnis tradisional di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa pengaruh utama yang dapat diidentifikasi. Yang pertama yaitu aksesibilitas dan peningkatan jangkauan. E-commerce dan marketplace menghilangkan batasan geografis dan waktu dalam berbisnis. Bisnis tradisional sekarang dapat menjangkau pelanggan di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, tanpa harus memiliki toko fisik di setiap tempat. Ini memungkinkan bisnis tradisional untuk tumbuh
dan meningkatkan jangkauan pasar mereka secara signifikan. Yang kedua, penurunan biaya operasional. Bisnis tradisional seringkali memerlukan investasi besar dalam penyewaan toko, persediaan barang, dan tenaga kerja. Dengan adanya e-commerce dan marketplace, bisnis tradisional dapat mengurangi biaya operasional mereka dengan tidak perlu membayar biaya sewa toko fisik yang mahal dan dapat mengelola inventaris mereka dengan lebih efisien. Yang ketiga, kemudahan beriklan dan pemasaran. E-commerce dan marketplace menyediakan platform yang mudah digunakan untuk beriklan dan memasarkan produk. Bisnis tradisional dapat dengan mudah mempromosikan produk mereka, menjangkau audiens yang lebih luas, dan membangun merek secara online. Ini membantu bisnis tradisional untuk meningkatkan visibilitas mereka di pasar dan menarik pelanggan baru. Dan yang terakhir yaitu persaingan yang ketat. Kehadiran e-commerce dan marketplace juga membawa persaingan yang lebih ketat bagi bisnis tradisional. Mereka harus bersaing dengan penjual online yang menawarkan harga lebih rendah atau kenyamanan dalam berbelanja online. Untuk tetap relevan, bisnis tradisional harus memberikan nilai tambah kepada pelanggan, seperti pengalaman belanja yang menyenangkan, pelayanan pelanggan yang baik, atau produk-produk unik yang tidak tersedia secara massal atau dalam platform online tersebut. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Apa tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku e-commerce dan marketplace di Indonesia? Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu apa tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku e-commerce dan marketplace di Indonesia. Sebagai pelaku e-commerce dan marketplace di Indonesia, ada beberapa tantangan dan peluang yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu tantangan. Tantangan yang dihadapi oleh pelaku e-commerce dan marketplace di Indonesia yaitu yang pertama, persaingan yang ketat. Industri e-commerce di Indonesia semakin berkembang pesat sehingga persaingan di antara pelaku e-commerce semakin ketat. Untuk tetap relevan dan berdaya saing, perusahaan harus terus berinovasi dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Yang kedua, logistik dan infrastruktur. Indonesia memiliki kepulauan yang luas dan infrastruktur logistik yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan tantangan dalam hal pengiriman barang secara efisien dan tepat waktu ke seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga yaitu keamanan dan privasi. Dalam transaksi online, keamanan dan privasi pelanggan menjadi hal yang sangat penting. Pelaku e-commerce harus menjaga keamanan data pelanggan dan mengatasi masalah keamanan cyber yang mungkin terjadi. Selanjutnya, peluang. Peluang dalam e-commerce dan marketplace di Indonesia yaitu pertama, pertumbuhan pasar yang besar. Indonesia adalah salah satu pasar terbesar di dunia dengan jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan kelas menengah yang pesat. Di sini pelaku e-commerce memiliki peluang besar untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan. Yang kedua, itu aksesibilitas internet yang meningkat. Dan yang ketiga yaitu inovasi teknologi. Teknologi di Indonesia terus berkembang dan menawarkan peluang baru bagi pelaku e-commerce. Misalnya, penggunaan kecerdasan buatan dan analisis data yang dapat membantu meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional. Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang ini, pelaku e-commerce harus beradaptasi,
mengembangkan strategi yang efektif dan mengikuti tren industri serta kebutuhan pasar yang terus berubah. Selanjutnya pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana regulasi dan kebijakan pemerintah mempengaruhi ekosistem e-commerce dan marketplace di Indonesia. Selanjutnya pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana regulasi dan kebijakan pemerintah mempengaruhi ekosistem e-commerce dan marketplace di Indonesia. Regulasi dan kebijakan pemerintah memiliki dampak yang signifikan pada ekosistem e-commerce dan marketplace di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana regulasi dan kebijakan tersebut mempengaruhi ekosistem tersebut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk melindungi konsumen dalam bertransaksi online. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah tentang Pajak e-commerce. Pemerintah Indonesia menerapkan peraturan pajak khusus untuk e-commerce. Menurut peraturan tersebut, perusahaan e-commerce yang beroperasi di Indonesia wajib memungut pajak atas penjualan produk di platform mereka. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan persaingan antara penjual offline dan penjual online, serta meningkatkan penerimaan pajak negara. Yang ketiga yaitu perizinan dan regulasi operasional. Pemerintah Indonesia memiliki persyaratan perizinan dan regulasi operasional yang harus dipatuhi oleh platform e-commerce dan marketplace. Misalnya, platform tersebut harus memenuhi standar keamanan data dan privasi, memiliki mekanisme pengaduan konsumen dan mematuhi peraturan perdagangan elektronik. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi dengan pihak swasta. Pemerintah Indonesia juga berusaha untuk memperkuat ekosistem e-commerce dan marketplace melalui kolaborasi dengan pihak swasta. Misalnya, pemerintah mendukung program-program pelatihan dan pendidikan untuk penjual online, memberikan dukungan infrastruktur digital dan mendorong kolaborasi antara e-commerce dengan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Di sini meskipun regulasi dan kebijakan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perlindungan dalam ekosistem e-commerce dan marketplace di Indonesia, penting untuk diingat bahwa implementasinya dapat menghadirkan tantangan dan perubahan bagi para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kerjasama yang baik antara pemerintah, industri, dan konsumen sangat penting untuk mencapai ekosistem e-commerce yang berkelanjutan dan berkembang di masa yang akan datang. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi pertumbuhan e-commerce dan marketplace di Indonesia. Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan e-commerce dan marketplace di Indonesia. Salah satunya yaitu peningkatan pengguna online. Pembatasan sosial dan lockdown membuat masyarakat beralih secara signifikan ke belanja online untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan selanjutnya yang kedua, perubahan kebiasaan konsumen. Pada pandemi COVID-19 mengubah perilaku konsumen secara menyeluruh. Banyak yang sebelumnya enggan atau jarang berbelanja online sekarang merasa lebih nyaman melakukannya. Ini mencakup berbagai segmen konsumen, termasuk mereka yang lebih tua atau kurang terbiasa dengan teknologi. Yang ketiga yaitu pertumbuhan bisnis online. Pandemi COVID-19 ini mendorong secara signifikan bagi pelaku bisnis untuk membuka toko online atau bergabung dengan
marketplace. Dan yang terakhir yaitu transformasi digital. Pandemi ini telah mendorong transformasi digital yang lebih cepat di berbagai sektor bisnis di Indonesia. Banyak perusahaan telah mempercepat langkah-langkah mereka untuk beradaptasi dengan tren e-commerce dan marketplace. Ini termasuk investasi dalam infrastruktur digital, pengembangan aplikasi mobile, dan peningkatan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Nah, walaupun pandemi COVID-19 ini memiliki dampak negatif pada sektor e-commerce dan marketplace, di Indonesia berhasil memanfaatkan situasi ini sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Keberlanjutan pertumbuhan ini akan bergantung pada kemampuan pelaku industri untuk terus berinovasi dan memberikan pengalaman berbelanja online yang aman dan nyaman bagi konsumen. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.